Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monalisa Manulang dan rekan saya. hai semuanya, nama saya Nindya Paramita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dari tahun 1945 sampai sekarang. Demokrasi sendiri adalah salah satu bentuk untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Sistem pemerintahan berdasarkan pada kedaulatan rakyat dapat menjadi jalan untuk mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat atau penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah sistem pemerintahan Republik Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Demokrasi presidensial dimulai dari tahun 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahan presidensial adalah salah satu jenis sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Hal yang terjadi selama menggunakan sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi selama menggunakan sistem presidensial. Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Presiden memiliki posisi yang cukup kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Presiden dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Koalisi pendukung presiden dalam sistem presidensialisme tidak stabil. Sistem presidensial yang berdasarkan sistem multipartai, bila tidak ada partai yang meraih suara mayoritas di parlemen, koalisi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sistem presidensial yang dikombinasi dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi, membuka peluang terjadinya deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi parlementer dimulai dari tahun 1949 sampai 1959. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi selama sistem parlementer. Parlementer yang kuat dalam demokrasi parlementer, parlemen memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan legislasi. Anggota parlemen berperan dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalani fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pembagian kekuasaan dalam demokrasi parlementer, kekuasaan politik terbagi antara eksekutif dan legislatif. Memiliki kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi percaya. Keterbukaan dan transparansi. Salah satu aspek sentral dari demokrasi parlementer adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Negara yang menerapkan sistem ini akan mengadakan pemilihan umum secara berkala di mana rakyat memiliki wakil-wakil mereka dalam parlemen. Partai politik. Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kekurangan sistem parlementer dapat mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar, Jerman, dan Republik keempat Prancis. Namun, sistem parlementer dipuji karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik.
Demokrasi terpimpin dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1956. Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan dan sentralisasi kekuatan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Partai politik pada masa demokrasi terpimpin mengalami pembubaran paksa. Kebubaran ini dilakukan lewat penetapan presiden atau Penpres yang dikeluarkan pada 31 Desember 1959 menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai harus mempunyai cabang terbesar minimal di 1/4 jumlah daerah tingkat 1 dan jumlahnya harus 1/4 dari jumlah daerah tingkat 2. Di seluruh Indonesia, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Demokrasi Pancasila dimulai dari tahun 1965 sampai 1999. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang berketuhanan dan berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada periode 1965 sampai 1998, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila dengan konsep demokrasi Pancasila yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Era dalam pemerintahan dimulai setelah melalui transisi singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terdapat beberapa karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasar pada indikator demokrasi seperti rotasi kekuasaan eksekutif, pemilihan umum, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Meskipun demikian, harapan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan substansi dari kehidupan politik di Indonesia. Demokrasi reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Latar belakang terjadinya era reformasi yaitu mundurnya Presiden Soekarno yang dilatar belakangi oleh krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mengalami banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia melalui Undang-Undang 1985 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuklah era reformasi. Peristiwa yang terjadi selama era reformasi. Peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti adalah penembakan terhadap mahasiswa
Universitas Trisakti oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa dan melukai puluhan mahasiswa lainnya. Kerusuhan 98. Kerusuhan Mei tahun 1998 adalah serangkaian kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, kerusuhan ini ditandai dengan pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa dan non-Muslim. Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatan presiden. 저 건물을 찾으러